Selamat malam Pramal semua. What's up? Udah pada nyantuy belum nih? Udah jam segini mah, udah kali ya? Nih, buat nemenin santuy kalian, Mimin ada film yang bisa bikin kalian ikut kedinginan. Film tentang seorang cewek yang kejebak di dalam ruangan pendingin di restoran tempat dia kerja. Udah kebayang dong dinginnya kayak gimana? By the way, ini filmnya terinspirasi dari kisah nyata loh Pramal. Oh iya, judul filmnya Millie. Pemain utama di film ini ada Janvi Kapoor yang meranin jadi Millie Naudial. Ada juga Sunny Kaushal yang jadi Samir Kumar. Dan terakhir Manoj Pahwa yang meranin jadi Niranjan Naudial. Yaudah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene-nya ini ada Millie lagi latihan perkenalan diri pakai bahasa Inggris tuh. Soalnya dia tuh mau kerja di Kanada. By the way, dia ini sarjana keperawatan ya Pramal. Ayahnya biasa nganter dia ke tempat les, tapi katanya ayahnya mau mandi dulu. Sambil nunggu, dia ke rumah omnya, sebelahan sama rumah dia. Dia punya tugas rutin soalnya, nyuntikin obat buat neneknya. Pulang les, dia langsung ke restoran tempat kerjanya, yang adanya di dalam mall. Down, up, down. Welcome to Doom's Kitchen. Can I take your order, please? Baru mulai ngelayanin, ada pelanggan bule yang nanya-nanya. Si manajer nggak ngerti. Jadi Millie yang coba jawab. Dan ternyata bule itu ngenilai bahasa Inggrisnya si Millie bagus. Lagi sibuk kerja, ada telepon dari Samir, pacarnya dia. Karena nggak diangkat, jadi nelpon ke restoran. Samir mau minta maaf sama Millie, tapi ditutup teleponnya sama Millie. Ternyata si Millie tuh lagi kesel karena si Samir tuh nggak bertanggung jawab gitu orangnya. Ada panggilan wawancara kerja, dia malah main kriket, jadi nggak datang. Udah gitu bilang ke Millie kalau wawancaranya itu yang nggak berjalan lancar, padahal datang aja enggak. Pulang kerja, Millie mampir nonton bioskop dulu sama ayahnya. Film barat, jadi sekalian Millie belajar kan. Belum lama duduk, Samir nelpon lagi, tapi tetap nggak diangkat. Taunya si Samir ada di sebelah dia dong itu. Millie nyuruh dia pergi, takut ketahuan sama ayahnya kalau dia punya pacar. Yaudah, akhirnya dimaafin tuh sama Millie, biar si Samir buru-buru pergi dari situ. Tapi tetap aja si Samir ngikutin sampai selesai nonton. Udah deh, baikan mereka. Millie jalanin hidupnya kayak biasa sampai hari dimana hasil tesnya keluar. Millie berhasil lulus kali ini. Tapi ayahnya sama Samir justru sedih. Berarti kan gak lama lagi Millie bakal pergi. Ini aja Millie udah mulai nyari-nyari agen yang bisa berangkatin dia ke Kanada. Udah selang beberapa hari, Millie dapat kabar dari Samir kalau dia juga keterima kerja di Delhi. Dan besok dia udah harus ke sana. Ya udah, Millie minta jemput malam ini. Masalahnya, si Samir kan lagi minum-minum itu sama temen-temennya. Harusnya nggak boleh dong ngendarain motor. Nah kan, malah kena tilang itu mereka gara-gara nggak pakai helm. Jadi ketahuan deh kalau si Samir habis minum alkohol. Dibawalah mereka ke kantor polisi. Ditambah lagi, ayahnya jadi tahu kalau dia punya pacar kan. Apalagi ketahuannya pas Samir lagi dalam keadaan mabuk. Jadi jelek aja udah di mata ayahnya. Ayahnya jadi gak mau ngomong nih sama Millie. Kecewa. Si Millie pacaran diem-diem sama orang kayak gitu. Malah ayahnya jadi seakan nyuruh Millie biar cepet-cepet pergi ke Kanada. Begitu sampai restoran, dia kena masalah. Stok di ruangan pendingin pada rusak. Katanya ada tikus yang masuk pas kemarin dia sama Ladu yang lagi tugas meriksa stok. Mana manajernya dia rewel banget ya kan? Apa yang dia lakuin jadi salah aja udah. Samir juga sempet datengin Millie, mau ngomong buat yang terakhir sebelum dia berangkat. Tapi karena manajernya ngomel-ngomel mulu, jadi bete tuh dia, akhirnya pergi. Malam itu, Millie sampai jam 12 malam belum pulang. Dia bingung harus gimana lagi ke ayahnya. Pas Millie lagi absen pulang, ada dua temennya minta tolong dia buat naruh stok di ruang pendingin. Nah, si manajer ngeliat pintu ruang pendingin kebuka. Dikira tuh anak dua tadi lupa nutup pintunya. Ditutup deh tuh sama dia. Dia nggak tahu ada Millie di dalam. Abis itu dia siap-siap pulang. Dia juga sempat ngecek daftar absen. Udah pada absen pulang semua. Millie kekunci di dalam ruang pendingin yang suhunya minus 18 derajat Celcius. Mana HP sama dompetnya ada di luar lagi. Dia taruh tadi pas mau ngangkat dus-dusnya. Millie nyoba nabrak-nabrakin tuh pintu pakai troli barang, tapi nggak ngefek sama sekali. Di sisi lain, ayahnya udah mulai khawatir. Udah jam segini Millie belum pulang.
Samir juga nelpon-nelpon Milly tuh. Tapi ya gimana HP-nya aja di luar? Ayahnya Milly nanya ke Heslin, teman dekatnya si Milly itu. Heslin juga nggak tahu. Soalnya dia pulang duluan tadi. Heslin langsung bantu nelpon Syam, Ladu, Vipul, sama si manajer. Si manajer bilang kalau Milly udah pulang duluan sebelum dia pulang. Ya udah, disampein deh ke ayahnya si Milly. Gak ada yang tahu Milly kemana. Milly udah mulai kedinginan parah tuh. Gak sengaja dia nemuin tiket nonton dia sama ayahnya waktu itu. Kebetulan sebentar lagi jam bubaran bioskopnya. Dia mau mukul-mukul pintunya berharap ada orang yang denger. Nihil, gak ada satupun yang denger. Ada bocil yang denger nih. Tapi pas tuh bocil bilang ke papanya, pas banget si Milly berhenti mukul-mukulnya. Ya karena gak ada suara apa-apa, jadi mereka pergi. By the way, itu ayahnya sampai nyamperin ke mall loh, tapi udah tutup. Jadi dipikir ayahnya Milly udah gak ada di sana. Milly nyoba ngangetin dirinya pakai baju ganti yang ada di tasnya. Tetep aja kurang. Ya udah, akhirnya dirobek-robek tuh, buat ngebalut tangan sama kakinya, biar gak terlalu dingin. Sekarang, Milly mau nutup kipas anginnya pakai kardus. Udah hampir berhasil. Tiba-tiba kardusnya kelepas ke dorong anginnya. Milly jatuh. Dia pegangan kerak besi. Rak besinya jadi ikut jatuh. Niban kaki dia. Sementara itu, ayahnya ada di kantor polisi sekarang. Lapor kalau Milly hilang. Ada si polisi yang waktu itu nangkep Milly sama Samir. Tuh polisi mikirnya Milly lagi sama Samir. Ayahnya Milly disuruh ngecek ke rumah Samir dulu. Kalau nggak ada juga, baru lapor ke sini lagi. Nyebelin banget deh asli. Seuzonan banget tuh polisi ya. Di sisi lain, Milly nyoba ngelurusin lagi kakinya yang terkilir tuh. Dia inget pengalamannya dia dulu. Pernah ngelakuin ini ke pasiennya. Ini ayahnya Milly balik ke rumah. Haslin juga datang saking khawatirnya. Nggak lama si Samir juga datang. Dia juga nggak jadi berangkat ke Delhi. Kepikiran sama Milly. Tapi malah dituduh bawa kabur Milly. Lah dia aja nggak tahu apa-apa ya. Mereka langsung ke kantor polisi lagi. Tapi tetap disuruh nunggu si polisi yang ngeselin itu balik ke kantor dulu. Daripada lama nunggu di situ, akhirnya mereka mutusin buat nyoba datengin langsung ke rumah teman-temannya Milly. Oke, balik ke Milly. Sempet pingsan nih dia, saking sakit bangetnya kali ya tadi. Dia kebangun gara-gara ada tikus. Tikus yang kemarin ngerusak stok mereka tuh. Taunya tuh tikus deket-deket ya karena kedinginan juga. Aduh, kasihan. Sekarang Milly mau ngebalut kakinya dulu. Ngegips kakinya seadanya deh ya, biar gak terlalu sakit buat gerak. Dia juga harus nyari sesuatu yang bisa dimakan, biar tubuhnya ada pembakaran, jadi suhu tubuhnya gak makin turun. Tapi ya gimana, semua yang ada di situ kan mentah, frozen semua. Nah, kebetulan banget tuh, dia lihat ada cemilan, punya siapa tahu itu jatuh di situ. Berbagi deh tuh sama tuh tikus, udah akrab ya mereka. Milly sekarang mau nyoba ngebuka tutup kipas anginnya nih. Mau diganjel pakai besi, biar berhenti muter. Tapi tetap gak bisa. Lagi bingung harus gimana. Dia nemuin rokok punya ayahnya yang dia sita itu. Ada koreknya. Ya udah, dia bakar-bakarin kertas tuh buat ngangetin diri. Lumayan sih. Tapi masalahnya, asapnya itu jadi menuhin ruangan. Ya terpaksa harus dipadamin lagi. Di sisa potongan kertas itu, ada gambar rumah iglo. Dia jadi kepikiran buat bikin tempat berlindung seadanya juga. Nah, ini mereka udah balik lagi ke kantor polisi nih. Si polisi ngeselin itu udah balik. Di sini si Samir bilang, kebiasaan Milly itu kalau pulang kerja pasti mampir ke kuil. Sedangkan teman-temannya Samir udah ngecek ke kuil, katanya nggak ada yang lihat Milly. Berarti ada sesuatu yang terjadi antara di mall sama di kuil. Samir minta tuh polisi buat ngelacak HP-nya Milly, biar tahu posisinya sekarang ada di mana. Tapi ini si polisi masih aja nyalahin si Samir, nuduh yang enggak. Untungnya, gak lama Inspektur Raffi atasannya dia datang. Diaduin aja tuh sekalian kelakuannya tuh polisi kampret. Langsung ditegur sama atasannya itu, disuruh cepet ngubungin unit cyber buat ngelacak HP-nya. Inspektur Raffi nelpon si manajer, minta dikirimin bukti kalau Milly udah absen pulang. Kalau tadi Samir bilang Milly gak ke kuil, jadi dia narik kesimpulan kalau Milly mungkin masih ada di sekitar mall. Satu-satunya yang bisa mereka curigain, sopir bajai yang suka godain Milly itu.
Mereka langsung ke sana. Di sisi lain, Millie mau ngecek keluar lagi. Dia baru keingetan sama tikus itu. Taunya udah mati dong tikusnya. Sedih. Lagi di perjalanan, Samir tiba-tiba keinget kalau Ladu bilang si Millie masih ada pas dia pulang. Dia langsung turun, terus minjem motor temennya buat nemuin Ladu sama Vipul. Sementara itu, unit cyber lagi ngelacak HP-nya Millie. Tapi karena geter-geter diteleponin terus sama ayahnya, tuh HP jatuh, terus mati. Aduh, sempet kelacak gak tuh ya? Unit cyber nyoba nelpon si polisi ngeselin. Sengaja banget dong dilama-lamain ngangkatnya. Jadi mati tuh teleponnya. Nah, ditelepon lagi nih. Tapi pas mau dikasih tahu posisinya, dia matiin loudspeakernya. Terus dia malah minta kirimin via WhatsApp. Katanya sih mau langsung di forward ke atasannya. Tapi bohong. Ini si Millie ngebungkus badannya pakai plastik wrap nih, buat ngurangin dinginnya. Dia masih lanjut usaha buat matiin kipasnya. Oke, udah sampai nih. Tapi supir bajai itu ngebantah. Dia nggak tahu apa-apa. Berhasil nyangkut tuh. Kipasnya berhenti satu. Di sisi lain, Samir juga berhasil nemuin si Ladu. Ladu bilang kalau si Millie bantu dia masukin stok ke ruang pendingin pas kemarin itu. Samir langsung nelpon temennya, mau minta tolong kasih tahu ke Inspektur Raffi buat ngecek ruang pendingin restoran. Belum selesai ngomong, HP temennya keburu mati. Aduh, ini emang ngeselin banget asli, gak dikirim-kirim loh lokasinya. Tiba-tiba ada satu orang yang lagi ditahan bikin keributan, kayak bantu ngalihin gitu. Si Mukes, polisi yang satunya lagi itu, jadi ada kesempatan buat ngelihat lokasinya. Samir sempat ketabrak mobil. Pas dia sadar, dia langsung minta tolong nganterin ke mall. Sementara itu, ayahnya Millie udah putus asa banget nih. Tiba-tiba ada satpam yang biasa disapa sama Millie manggil dia. Tuh satpam dikasih lihat fotonya Millie. Dia ingat kalau itu gadis yang selalu nyapa dia. Dia hafal muka tapi nggak tahu namanya. Dia bilang kayaknya gadis ini belum keluar mall. Mereka semua udah sampai di restoran, tapi masih harus nunggu si manajer buat bukain pintunya. Di dalam, si Millie mau nyoba ngebuka mur penutup saluran instalasi hidran. Terus dipukul-pukul pipanya. Dan pas banget ayahnya denger. Karena udah lemes banget, nampannya jatuh. Ayahnya langsung yakin kalau itu pasti Millie. Nah, ini si manajer nyampe juga nih. Dibukain pintunya. Pas mereka masuk, Millie udah gak sadarin diri. Sedih banget ayahnya. Tiba-tiba tangannya gerak. Millie masih hidup. Langsung dibawa ke rumah sakit. Kata dokter, Millie udah aman. Untungnya Millie cepet-cepet dibawa sebelum hipotermia. Yang bikin si dokter takjub, si Millie bisa bertahan 5 jam di suhu minus 18 derajat loh. Mana pakai baju biasa lagi. Padahal manusia itu di suhu 17 derajat Celcius saja udah gak bisa bertahan. Sementara itu, si manajer dapat peringatan nih dari Inspektur Raffi. Dia harus masang alarm di ruang pendingin. Kalau enggak, dia bakal kena konsekuensinya. Dan masih ada yang ngeselin nih. Si polisi kampret itu baru nelpon mau ngasih tahu lokasi HP-nya Millie. Auto kena omelan tuh dia. Dia nggak tahu aja kalau Mukes sudah ngasih tahu duluan tadi. Di akhir scene, Millie udah sadar nih. Dia lihat hubungan ayahnya sama Samir udah baik sekarang. Sekalian aja dia minta restu tuh. Abis itu ayahnya keluar. Gak lama datang si satpam mau jenguk. Ayahnya Millie penasaran. Gimana si satpam bisa yakin kalau Millie masih ada di dalam mall? Dia bilang, karena dari segitu banyak orang, cuma gadis itu yang selalu nyapa dia tiap hari. Jadi dia yakin kalau kemarin malam itu dia gak lihat gadis itu nyapa dia pas jam pulang. Di sini dia baru nanya ke ayahnya Millie, siapa nama anak itu? Dan dengan bangga ayahnya Millie ngejawab, Millie. Ya, itu tadi alur cerita dari film Millie. Wih, keren ya nih film. Si Millie emang cewek strong ya, Pramal. Kalau Mimin yang ada di situ sih udah bersin-bersin, gak udah-udah tuh yang ada. Oke, Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.